Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para alim, para ulama, para tuan guru, para asatidz, alhamdulillah hadir bersama tiang pelunggum sami Sanagda al-Mukarram Dr. Tuan Guru Haji Zainul Majdi hafizahullah wa ra'ah. Beliau Gubernur Nusa Tenggara Barat 2008-2018. Hadir di tengah-tengah pelunggum sami juga al-Mukarram Sanagda Tuan Guru Haji Lalu Busyairi MA. Hadir juga Dr. Tuan Guru Haji Subki Sasaki, para sesepuh, para penggelingsir, para tokoh hadir bersama tiang pelunggum sami Sanagda. Ada Bapak Ruslan Turmuzi, ada Ayahanda Misbah Haji Misbah Mulyadi, ada Sanagda juga Haji Lalu Makmur Said, dan para tokoh yang ampun dewek tiang tidak bisa menyebut satu persatu. Yang kita hormati dan muliakan sahibul musibah dalam hal ini Sanagda Brigjen TNI Purnawirawan Haji Lalu Rudi Ilham Sri Gede, para tamu undangan yang kami hormati dan muliakan, singkatnya Nini Mami Sangat Bija Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah aktivitas kita masing-masing, di tengah kesibukan tiang pelunggum sami, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memenuhi salah satu hak seorang muslim atas muslim lainnya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, wa idza da'aka fa'ajibhu, bila mana Anda mendapatkan undangan maka segera mungkin kita hadir menghadiri undangan tersebut. Maka alhamdulillah kita semua bisa hadir di majelis ini, dan insya Allah kehadiran kita akan tercatat menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa yang kita panjatkan insya Allah akan sampai kepada almarhumah Bunda Hajah Bayi Nasihan Yasin yang sudah mendahului kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan, sehingga bila mana kita mampu meneladani beliau, kalau toh kita tidak mampu meneladani seutuhnya, karena tidak mungkin kita sama dengan baginda Nabi SAW, tetapi apapun yang bisa kita hadirkan, apapun sunnah sekecil apapun, insya Allah itu akan menjadi wasilah kita untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Nini Mami Sangat Bija Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 tujuan kita hadir di majelis yang mulia ini. Yang pertama, kehadiran kita adalah untuk menjadikan meninggalnya almarhum Bunda Hajah Bayi Nasihan sebagai pelajaran buat kita yang masih hidup. Subhanallah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan tiang pelunggum sami, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah kita mengingat yang namanya kematian. Maka meninggalnya Bunda Hajah Bayi Nasihan itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seseorang, menghidupkan seseorang hambanya, dan juga mewafatkan hambanya.
Maka saat ini kita hadir di sini dalam rangka nyiwaknya atau malam ke-9 meninggalnya almarhumah Bunda Hajah Baik Nasihan. Ini menjadi pelajaran yang berharga bagi tiang pelunggum Sami, Bapak Ibu, karena semua kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada orang yang akan kekal hidup di atas dunia ini. Apalagi kalau kita boleh memilih, Bapak Ibu, kalau ada orang yang tidak boleh meninggal dunia dalam kehidupan ini, maka yang paling pantas itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia sempurna, mulia, dipuja, dipuji, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada tiang pelunggum Sami, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Dan kami tidak pernah menjadikan manusia sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, yang bertahan atau kekal abadi sampai detik ini. Maka bila mana engkau saja, firman Allah kepada baginda Rasul SAW, bila mana engkau saja, wahai Nabi Muhammad, meninggal dunia, maka apakah yang hadir di majelis ini akan merasa kekal abadi? Mustahil, hadirin rahmati Allah SWT. Karena itu pelajaran berharga bagi kita semua. Meninggalnya bunda tercinta itu adalah pelajaran berharga bagi kita, agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang cerdas. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, Bapak Ibu, orang yang cerdas itu bukan mereka yang bergelar tinggi, bukan mereka yang menyelesaikan pendidikannya, bukan mereka yang punya status jabatan tinggi, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, Bapak Ibu, adalah mereka yang selalu menimbang-nimbang dirinya, selalu menghitung-hitung dirinya. Apa yang kita hitung, Bapak Ibu? Apa yang sudah kita hadirkan dalam kehidupan ini? Sebandingkah usia yang Allah berikan kepada kita semua dengan amal saleh yang sudah kita laksanakan? Kalau tadi disebutkan oleh Mami Rudi, subhanallah, teladan yang luar biasa dari almarhumah. Bayangkan beliau berwasiat untuk menyelesaikan masjid. Masya Allah, ini adalah wasiat yang luar biasa, Bapak Ibu. Ketahuilah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan untuk kita semua, sab'un yajri 'alal 'abdi aw lil 'abdi ajruhunna ba'da wafatihim. 7 perkara, Bapak Ibu, yang akan kita dapatkan nilai pahalanya setelah seseorang itu meninggal dunia. Apa saja yang 7 itu, Bapak Ibu? Yang pertama, man 'allama ilman, mereka yang mengajari orang lain ilmu pengetahuan. Maka subhanallah, menjadi guru itu adalah profesi yang terhormat sekali. Menjadi para alim, para ulama, sekian kali mereka mengajar. Beliau-beliau ini Masya Allah menghadirkan ilmu pengetahuan, mencerdaskan umat. Maka selama itu pula nilai pahala tidak akan pernah terputus. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita saat ini, para hadirin ya, Maulana Syekh Allah yarham Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid, Masya Allah. Bayangkan berapa madrasah, berapa murid beliau. Maka subhanallah, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan beliau daripada kita yang hadir di sini. Kenapa? Murid-murid beliau akan selalu mendoakan, akan selalu memberikan kebaikan kepada beliau. Kenapa? Karena beliau sudah memberikan pengajaran kepada muridnya. Hal yang sama dengan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Faisal di Peraya dan tuan guru yang lain. Mereka subhanallah mendapatkan nilai kebaikan atas apa yang sudah mereka hadirkan pada saat beliau-beliau itu masih hidup. Yang kedua, man hafara bi'ran, mereka yang menggali sumur, membuat sumur atau menggali mata air. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang tua kita dulu, di mana ada tanahnya mereka, disitulah mereka menggali sumur. Apa tujuannya? Supaya orang-orang lain bisa menikmati airnya, dan setiap kali mereka meminum dari air itu, maka itu akan menjadi nilai jariyah bagi mereka yang sudah
membuat sumur tadi atau menggali sumur tadi. Yang ketiga, hafara bi'ran, mereka ajra nahran, mereka yang membuat jalur air, jalan air untuk mengalir. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ternyata membuat saluran, apalagi kalau kita di perumahan, mohon maaf, terkadang kita egoisnya luar biasa. Mentang-mentang kita punya rumah, kemudian di situ ada akses air, kadang-kadang kita tutup akses itu. Hati-hati, ini adalah peluang sebenarnya bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Maka idealnya adalah bila mana ada saluran air yang justru itu ada di hadapan rumah kita, Bapak Ibu, kita buka, bahkan kalau perlu kita perlebar dia supaya air bisa mengalir dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, man gharasa nakhlan, mereka yang menanam pepohonan. Maka menanam pohon itu adalah bagian daripada amal jariyah. Maka tidak ada ruginya seseorang kalau misalnya ada halaman, ada pekarangan, atau di situ ada di jalan raya misalnya ada ruang untuk kita menanam pepohonan. Bapak Ibu, silahkan, mumpung kita masih hidup, kita beramal melalui pohon, kita menanam pepohonan. Kenapa? Karena selama orang bisa mendapatkan nilai manfaatnya, apakah buahnya, daunnya, rantingnya, atau mungkin tempat itu menjadi tempat berteduh, maka disitulah nilai pahala akan terus hadir pada diri kita semua. Kemudian waratha mushafan, mereka yang mewakafkan mushaf. Bapak Ibu, kalau kita di Mekah atau di Madinah, kita sering kali melihat ada sekelompok orang yang menawarkan kita Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita taruh di Masjidil Haram. Maka itu juga bisa kita lakukan. Bayangkan berapa masjid di Nusa Tenggara Barat ini. Di zamannya TGB dulu, masih kita lihat bagaimana Islamic Center, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Bila mana Bapak Ibu punya kelebihan rezeki, beli mushaf yang bagus caranya, Bu ya. Jangan mushaf-mushaf yang mohon maaf, begitu kita ambil kadang-kadang sobek begitu ya. Ambil yang terbaik, taruh di masjid-masjid, Islamic Center dan lain sebagainya. Maka itu akan terus mengalir nilai pahalanya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang keenam, Bapak Ibu, adalah man bana masjidan. Dan ini adalah teladan dari almarhumah. Subhanallah, tidak banyak orang yang punya perhatian, apalagi sebelum beliau meninggal dunia. Justru beliau berpesan, bukan mengatakan ini aset yang ini milik si fulan dan lain sebagainya, tetapi justru beliau katakan, tolong selesaikan masjid. Subhanallah Bapak Ibu, tidak ada amal jariah yang luar biasa nilai pahalanya kecuali kita bisa membangun masjid. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, apalagi kalau dia bisa sendirian membangun masjid, maka nilai pahalanya akan berlipat ganda. Dia akan diganti dengan surga yang khusus di dalam surga, istana khusus yang akan dibuatkan bagi mereka yang membangun masjid. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalaupun kita tidak mampu membangun seorang diri, maka kita bisa berinfak, bisa kita berkontribusi dengan berapapun yang kita miliki. Kenapa? Karena prinsip dalam agama kita, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, tutup celah api neraka walaupun dengan sepotong biji kurma. Ibu-ibu, kira-kira ada yang ingin bersedekah dengan sepotong biji kurma? Ada, Bu ya? Kalau kita itu malu kan? Tetapi inilah agama memberikan penghargaan yang luar biasa. Sepotong kurma bila mana disedekahkan, itu juga akan menjadi pahala yang bisa menutup celah api neraka. Bagaimana dengan masjid? Bapak Ibu, bagaimana kalau ada di antara kita, nih, saya satu truk semennya, saya sekian sak semennya, saya sekian dam pasirnya misalnya, itu juga bisa menjadi amal jariah yang akan kita dapatkan kelak di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah awwaladan yastaghfirullah, anak yang terus beristighfar, mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, malam hari ini kita hadir di sini atas undangan Mami Tuan Haji Laluru di Irham. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, Bapak Ibu,
kewajiban seorang anak bukan hanya saat orang tua itu masih hidup. Kewajiban kita kepada orang tua, bapak ibu kita, bukan hanya pada saat mereka masih bersama kita, tetapi kewajiban itu terus kita dibebankan oleh Allah. Kita masih bisa melakukan kebaikan walaupun orang tua kita sudah meninggalkan kita. Bagaimana caranya? Satu, ad-du'a'u lahuma. Sering-seringlah kita mendoakan. Maka apa yang saat ini kita hadir di sini, salah satu tujuannya adalah mendoakan almarhumah, mendoakan Bunda Hajah Nasihan, termasuk orang-orang yang sudah mendahului kita di sini, termasuk Mami Sri Gede. Ketahuilah Bapak Ibu, kalaupun kita yang berdoa di sini, bukan hanya beliau yang mendapatkan pahala, tetapi kita yang hadir ke sini dan berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggalkan kita juga akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun akan mengatakan walaka bimithil, walaka bimithil, walaka bimithil. Anda juga mendapatkan kemuliaan yang sama, pahala yang sama. Kenapa? Karena kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu mohon maaf nggih, jangan pelit. Islam itu anti orang yang pelit. Islam tidak senang dengan orang-orang yang bakhil dalam hidupnya, orang yang egois. Bagaimana orang yang egois? Kalau dia berdoa, dia doa untuk dirinya sendiri saja. Iya kan? Coba, kita kadang-kadang kalau berdoa, ya Allah aghnini, ya Allah kayakan saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah salimni. Pernah nggak kita bilang, ya Allah selamatkan saya dan tetangga saya? Ada yang berdoa seperti itu? Ya Allah kayakan saya dan dia juga, ya Allah. Kan siapa tahu siapa yang duluan kaya nanti kan? Ada tempat kita berhutang. Ini jangan hanya kita yang egois. Maka subhanallah Bapak Ibu, doa yang kita hadirkan terhadap saudara-saudara kita itu menunjukkan kesempurnaan iman kita di hadapan Allah SWT. Karena tidak dikatakan beriman kalau seseorang itu tidak mencintai temannya atau sahabatnya. Yang kedua, itu adalah tanda kita mencintai saudara kita. Maka kehadiran kita di sini Bapak Ibu bukan hanya kita hajatkan untuk almarhumah saja, tetapi justru kebaikan itu diraih oleh kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Kemudian yang bisa kita lakukan atas orang tua yang sudah meninggal dunia, al-istighfaru lahuma. Banyak-banyaklah kita mintakan ampunan. Banyaklah kita membaca Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha, atau Allahumma gfir lahum, atau astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa liman lahul huququ alayya, atau perbanyak baca doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bapak Ibu, membaca doa yang simpel tadi nggih, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Rasul mengatakan, man istaghfara li mu'minin wa mu'minatin kataballahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa yang sering mendoakan, memintakan ampun saudaranya, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah sebanyak orang yang dia mintakan ampunan. Berapa itu? Al-ahya. Kira-kira al-ahya, orang yang masih hidup berapa banyak ya? Orang Islam yang masih hidup di dunia ini berapa? Ada 2 miliar? Ada 3 miliar kurang lebih Bapak Ibu. Maka segitulah nilai pahala yang kita raih. Ternyata dalam urusan kebaikan kita tidak cukup dengan 3 miliar. Maka kita tidak mengatakan al-ahya saja, tetapi wal amwat, termasuk yang sudah mendahului kita. Maka sekian banyak orang yang mendahului kita, sekian banyak pula pahala yang kita dapatkan. Yang ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, infadhu ahdihima ba'da wafatihima. Melaksanakan janji-janji orang tua kita. Apa yang menjadi pesan-pesan orang tua kita? Tadi sudah disampaikan oleh Sanagda Haji Lalurudi. Pesan-pesan beliau luar biasa indahnya, membangun masjid, ya, beramal soleh dan lain sebagainya. Maka ini teladan bagi kita semua yang masih hidup. Kalaupun nanti kita berpesan, pesan yang kita hadirkan adalah pesan-pesan kebaikan. Kemudian yang berikutnya adalah silatul arham allati la tusalu illa bihima. Membangun silaturahim yang sudah dibangun oleh pendahulu kita. Yang yakin Mami Sri Gede dan juga
Bunda Hajah Nasihan, itu banyak silaturahim yang sudah beliau bangun. Banyak sahabat-sahabat beliau, banyak keluarga-keluarga yang bukan saja dari keluarga lahir, tetapi mungkin karena pertemanan, persahabatan. Maka tugas Bapak Ibu kita semua termasuk saya, mari kita bangun silaturahim yang sudah dibangun oleh orang tua kita. Jangan sampai kita berkata ya, begitu ada temannya, mohon maaf, kita putuskan tali silaturahim. Kenapa? Ini kan orang tua dulu, ini kan bapak saya dulu, bukan saya. Hati-hati, generasi kita ini masih bisa berpeluang menjadi pribadi yang saleh, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan kita menyambung tali silaturahim. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tugas kita adalah ikramu sadiqihima, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh orang tua kita. Saya yakin orang tua kita dulu begitu memuliakan guru-gurunya. Beliau itu memuliakan sahabat-sahabatnya. Maka tugas tiang pelunggum Sami, kita semua yang masih hidup, bagaimana mereka dimuliakan dulu oleh orang tua kita, kita juga harus memuliakannya. Jangan sampai kita berkata, itu kan dulu orang tua. Bahkan banyak di antara kita, mohon maaf, saking pinternya generasi sekarang, orang tua kita dulu berwakaf Bapak Ibu. Karena belum ada AIW-nya, akte ikrar wakaf belum ada, datang dia bawa pengacara, datang bawa orang yang pintar, katanya ini sarjana hukum. Untuk apa? Mengambil lahan-lahan wakaf yang sudah diwakafkan oleh orang tua kepada fasilitas umum, teman-temannya dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, potensi kita untuk durhaka kepada orang tua bukan hanya pada saat beliau masih hidup, tetapi di saat beliau sudah meninggal dunia, potensi kita untuk durhaka pun masih ada. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini akan menjadikan kita lebih mawas diri, dan mari kita belajar dari almarhumah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang beliau contohkan, masih ada peluang bagi kita untuk bisa meneladaninya, sehingga kita mudah-mudahan dengan meneladani kebaikan beliau, kita akan merasakan kenikmatan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.